7 dari 10 pekerja di Indonesia tergolong SDM rendah karena mereka masih melakukan 5 kebiasaan buruk ini. Kebiasaan-kebiasaan yang akan gue mention di sini adalah hasil curhat para bos-bos perusahaan dan analisa gue terhadap sumber daya manusia di Indonesia. Sebelum video ini dimulai, gue mau ajak kalian untuk komen kira-kira apa kebiasaan buruk SDM di Indonesia yang sulit untuk diubah. Pertama, gue cukup sering nih mengamati habit pekerja di Indonesia yang sebenarnya dari mereka itu punya potensi yang besar, tapi gue melihat ada satu pola buruk yang gak bisa diabaikan dan bisa menghambat perkembangan SDM di Indonesia. Dan pola ini tidak bicara tentang skill saja, tapi soal kebiasaan dan mentalitas mereka. Kita langsung bahas poin pertama, kebiasaan buruk SDM di Indonesia adalah mereka itu malas kerja, tapi maunya gaji naik terus. Jadi banyak banget sebenarnya pekerja kantoran yang masuk kerja jam 9, tapi baru buka laptop bisa jam setengah 10 atau jam 10. Baru kerja sebentar dan gak fokus karena masih ngantuk karena pagi-pagi, lalu tiba-tiba udah istirahat aja. Istirahat, sengaja masuk kerja lagi dilama-lamain dengan dalih ngobrol dulu lah sama temen, beli makanan lah di luar di tempat yang jauh. Apalagi kalau misalnya hari itu nggak ada bos yang di kantor. Semuanya serba dilama-lamain, kerja sesuka mereka. Bahkan ada satu bos nih yang curhat ke gua. Apalagi kalau kantor itu di hari Jumat. Rata-rata orang itu pada masuk telat jam 10, jam 11 udah siap-siap Jumatan, terus masuk ke kantor lagi bisa jam setengah 3. Setengah 3, kerja sebentar, nggak jelas, nggak produktif, jam setengah 5 udah mau pulang. Nah sebenarnya bro, kalau lu mau Jumatan itu adalah kewajiban, tapi lu juga nggak boleh untuk lama-lamain masuk ke kantor kembali bro. Karena lu harus ikut turut pada peraturan perusahaan. Kalau misalnya semua orang itu memberontak, pasti perusahaan itu akan bangkrut bro. Lu itu bukannya nggak bisa kerja, tapi biasanya lu itu malas kerja. Dan malasnya itu bukan soal fisik aja, tapi soal mental juga. Karena lu nggak punya mental sense of ownership. Lu kerja jadi kayak tamu di kantor sendiri. Nggak ada rasa tanggung jawab, nggak ada rasa ingin bertumbuh. Banyak orang saat ini menyanyiakan pekerjaan mereka dan menganggap remeh pekerjaan yang mereka punya. Padahal banyak banget orang lain yang pengen dapat kerjaan seperti yang lu miliki. Jadi jangan sampai perusahaan rugi banyak karena kemalasan lu. Bayangin nih, kalau misalnya ada 50 orang di kantor yang sifatnya sama, perusahaan itu pasti bangkrut. Jadi jangan marah kalau lu kena PHK karena sifat lu yang jelek ini. Kedua, suka ngutang pinjol buat gaya hidup. Gaji 5 juta, gaya hidup 7 juta. Beli HP pakai kredit, liburan demi story. Ngutang bukan buat modal tapi buat konsumsi. Besoknya stres, cicilan numpuk, akhirnya kerja bukan buat hidup tapi buat nutup lubang. Nah, karyawan seperti ini bukanlah korban dari sistem yang ada, tapi karyawan seperti ini adalah korban dari gaya hidup hedonisme yang mereka bangun sendiri. Padahal saat itu keuangan mereka belum mampu. Dan alhasil tebak apa? Banyak perusahaan yang didatangi oleh debt collector. Nah, kalau sampai customer mereka tahu perusahaan ini didatangi oleh debt collector, pasti customer akan memandang rendah perusahaan tempat kalian bekerja. Dan kedepannya akan sangat mempengaruhi hubungan perusahaan. Bisa jadi perusahaan orderannya makin sepi karena profesionalisme perusahaan tercoreng habis oleh karena sikap lu yang bodoh, yang naruh alamat pinjol di kantor tempat lu bekerja, yang dimana lu itu dinafkahi. Udah gitu ujungnya apa? Banyak bro, orang-orang SDM rendah ini yang minta tolong perusahaannya untuk bantu lunasin utang mereka. Gila ya, udah bisanya minta naik gaji dan bonus terus. Kalau kerja bagus sih mending, tapi nyatanya pasti mereka pada nggak bisa kerja. Hobinya juga cuma ngerugin perusahaan dan bos. Banyak banget, gue lihat bos-bos yang ngutang sana sini untuk menyokong cash flow perusahaan, sampai jual mobil, jual motor, jual rumah. Tapi pegawainya malah bisa beli motor baru, mobil baru, iPhone baru, dan lain-lain. Ironis ya, tapi ya kadang itulah fakta di lapangan. Ketiga, korupsi kecil-kecilan tapi nggak ngerasa salah. Ini mah cuma ambil ATK kantor. Lumayan, bon makan gue bisa masukin reimburse. Gue jalan-jalan sama keluarga pakai mobil kantor, udah gitu bensinnya gue reimburse lagi ke kantor. Cuannya double. Bro, sekecil apapun kecurangan itu tetap namanya korupsi ya. Kecuali lu udah izin dulu dan di-approve sama perusahaan. Analoginya gini nih, kalau perusahaan itu kapal dan lu bolongin sedikit demi sedikit di sisi bawah, tetap aja kapal itu bisa tenggelam pelan-pelan tanpa sadar bro. Nah,
Kita kadang sering lupa, integritas itu bukan soal besar atau kecilan nilai, tapi soal siapa kita saat nggak ada yang lihat. Kalau lu sering komplain sama pejabat-pejabat yang korup, lu mending refleksi dulu deh. Lu masih sering ngegrogotin perusahaan di tempat lu bekerja nggak? Mereka, oknum pejabat dan PNS juga sama mikirnya kayak lu. Kualitas kerja rendah, males, lambat. Udah gitu maunya enaknya terus, dikit-dikit minta reimburse, dikit-dikit minta naik gaji, bonus. Ya negara akan hancur bro kalau semua rakyatnya kayak gini. Nah, poin keempat, banyak dari pekerja di Indonesia yang masih rasis dan diskriminatif. Ah, dia orang timur pasti susah diajarin. Ah, orang Cina mah licik. Ah, cewek mah emosian, nggak bisa mikir pakai logika yang bener. Kalau sampai saat ini masih ada orang yang ngeremehin orang lain cuma karena suku, agama, gender, atau warna kulit bahkan, lu udah ketinggalan zaman banget bro. Padahal sebenarnya orang yang lu remehin itu bisa jadi lebih pintar daripada lu, lebih rajin, dan lebih punya empati daripada lu. Nih, ada satu cerita nyata tentang temen gua bos kandang ayam. Karyawan mereka suatu hari ada ribut di kandang cuma karena nggak suka sama satu orang yang merupakan orang Jawa. Sedangkan mayoritas di sana adalah orang Sunda. Dan gerombolan ini ngejelek-jelekin orang Jawa karena mereka bilang ini nggak cocok, sambil bilang ke teman gua tolong diganti aja. Nah gua langsung mikir, astaga, gue mikir kalian itu udah bagus banget dapat kerja. Masa di kandang ayam aja jadi anak kandang masih bisa berantem sih? Gimana nanti kalau lu punya pekerjaan yang lebih tinggi derajatnya, pasti akan makin rasis dan diskriminatif. Kalau lu hari gini masih mikirin Jawa, Sunda, Ambon, Sumatera, kapan majunya bro? Ini udah 2025 dan otak lu masih kayak orang hutan yang baru keluar dari goa. Sekarang mah udah era modern. Nggak mandang lu orang apa. Ini adalah era persaingan bro. Siapa yang pantas dan layak maju, karirnya akan berkembang pesat. Tapi siapa orang yang terjebak dengan pola pikir seperti ini, akan selamanya tertinggal bro. Dan kelima, yang terakhir adalah sombong, gak mau rendah hati, dan kalau dikasih tahu itu ngeyel. Ini adalah ciri-ciri SDM di Indonesia yang paling parah. Banyak banget orang yang merasa dirinya itu hebat, paling pinter, paling jago, paling bisa diandalkan dan lain-lain. Padahal mereka itu bukan apa-apa, melainkan tong kosong nyaring bunyinya. Ingat bahwa ada langit di atas langit. Jadi kalau ada orang yang ngajarin lu sesuatu, lu harus benar-benar dengerin dulu. Jangan langsung nolak. Ah, nggak bisa gitu. Iya sih, tapi gue dari dulu selalu gini caranya, dan lain-lain. Kalau lu udah denial dari awal dan gak open untuk nerima saran dari siapapun, siap-siap lu akan jatuh. Apalagi kalau lu itu songong dan selalu mau ngelawan orang lain, khususnya orang yang di atas lu. Kalau orang itu gak suka sama lu bisa dihabisin bro. Hidup lu bisa di reset jadi nol. Jadi hati-hati, selalu pikir panjang sebelum ambil pilihan. Inilah sifat jelek pekerja di Indonesia yang harus dihilangkan. Lu harus mikir, kalau ada mayoritas di tempat lu bekerja itu semua etos kerjanya jelek, otomatis perusahaan pasti akan down secara ekonomi. Kalau perusahaan down, otomatis lu juga akan kehilangan pekerjaan. Hal ini sederhana, tapi otak orang Indonesia itu kadang gak bisa mikir sampai sini. Sekarang gini bro, lu bisa pinter, lu bisa punya gelar, bisa jago ngomong, tapi kalau 5 racun ini masih nempel di dalam hidup lu bukan cuma ngerusak karir lu sendiri, tapi lu juga jadi beban buat tempat kerja lu. Dan jangan kaget, kalau 5 tahun ke depan, lu tetap di tempat yang sama dan ngeluhin orang lain yang lebih hoki daripada lu, padahal mereka kerja lebih bagus dan lebih benar daripada lu. Gua nggak ngajarin lu di sini untuk jadi sempurna. Gue cuma ajak lu buat refleksi diri untuk lebih berintegritas sama diri sendiri. Karena perubahan yang gede itu selalu dimulai dari satu hal kecil. Kalau lu ngerasa dari video ini, anjir ini gue banget ya, ya udah jangan defensif, terima dan mulai improve diri pelan-pelan. Satu kebiasaan buruk lu buang, satu langkah hidup lu bisa jadi lebih ringan. Stay positive.